Langit sore tampak kelabu saat mobil yang dikendarai Ratih melewati jalanan sempit menuju sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Daun-daun kering beterbangan di bawah angin, menari di jalanan tanah yang mulai becek setelah hujan semalam. Ratih, 27 tahun, baru saja kehilangan ibunya sebulan lalu. Ia kini satu-satunya pewaris rumah tua milik almarhum neneknya. Rumah yang sudah hampir 2 tahun kosong dan dibiarkan tak terurus. Ia memutuskan untuk datang ke sana, merapikan surat-surat warisan, sekaligus berniat menjual rumah tersebut. Sesampainya di depan gerbang kayu tua itu, Ratih terdiam sejenak. Rumah besar bergaya kolonial itu tampak kusam, dindingnya ditumbuhi lumut, dan jendela-jendela kayunya menganga seperti mata-mata kosong yang mengawasinya. Ia menghela napas panjang dan melangkah masuk. Begitu membuka pintu, aroma debu dan tanah basah menyeruak. Suasana di dalam rumah terasa sunyi. Ratih menyusuri ruangan satu persatu. Meski banyak perabotan tua yang ditutupi kain putih, semuanya masih dalam kondisi utuh. Ia sempat menemukan foto dirinya saat kecil bersama neneknya yang terpajang di ruang tengah. Saat malam mulai turun, listrik mendadak padam. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada cahaya kecuali dari lilin yang ia temukan di dapur. Ratih memutuskan untuk beristirahat di kamar lama miliknya, tapi belum sempat ia memejamkan mata, suara itu terdengar jelas dari arah belakang rumah. Suara seperti papan kayu yang terinjak atau tergores perlahan. Ratih bangkit dan mencoba memastikan sumber suara. Ia membuka pintu belakang yang berderit pelan. Angin malam menerpa wajahnya, dan dingin tiba-tiba menjalar hingga ke tulang. Ia melangkah ke halaman belakang, tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Di sana, di pojok halaman yang gelap dan penuh semak, berdiri sumur tua. Sumur yang dulu selalu dilarang oleh neneknya untuk didekati. Namun malam itu, papan kayu penutup sumur itu terbuka separuh, seperti ada yang membukanya dari dalam. Ratih menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Ia melangkah mendekat, mencoba mengintip ke dalam sumur yang gelap gulita. Suasana hening. Lalu dari dasar sumur yang hitam pekat terdengar suara lembut, namun nadanya penuh duka. "Ratih, tolong aku." Ratih terlonjak mundur. Lilin di tangannya padam ditiup angin. Dan dalam kegelapan itu terdengar suara percikan air. Seperti sesuatu sedang bergerak di dalam sumur. Pagi datang dengan langit yang masih suram. Ratih terbangun dengan napas terengah dan baju basah oleh keringat. Mimpi buruk semalam masih menempel erat di kepalanya. Suara dari dalam sumur, bayangan samar, dan suara air yang menggema dalam gelap. Tapi itu bukan mimpi. Ia tahu betul suara itu nyata. Setelah sarapan seadanya dari bekal yang dibawa, Ratih memberanikan diri kembali ke halaman belakang. Sumur tua itu masih di sana, tampak tenang dan tak bersalah. Tapi papan penutupnya sudah kembali tertutup rapat, seperti tak pernah terbuka sebelumnya. "Perasaanku saja," gumamnya pelan, meski ia sendiri tidak percaya dengan ucapannya. Hari itu, ia memutuskan untuk keluar rumah dan berbicara dengan warga sekitar. Ia berjalan ke warung kecil di ujung jalan, tempat biasa neneknya dulu belanja kebutuhan. Pemiliknya adalah seorang wanita parubaya bernama Busri, yang langsung mengenal Ratih. "Ratih, astaga, sudah besar kamu ya. Kapan datang ke sini?" sapanya ramah. "Baru kemarin sore, Bu. Saya mau beresin rumah nenek," jawab Ratih sambil tersenyum tipis. Setelah berbasa-basi sejenak, ia langsung ke inti. "Bu, saya mau tanya soal sumur di belakang rumah nenek. Nenek dulu sering larang saya deket-deket sana. Sebenarnya kenapa ya?" Wajah Busri langsung berubah. Ramahnya menguap seketika, digantikan raut kaku dan gugup. Ia menatap Ratih lekat-lekat, lalu menjawab pelan, "Sumur itu jangan didekati, apalagi dibuka," katanya serius. "Dulu pernah terjadi sesuatu di situ. Orang-orang sini sudah sepakat, sumur itu ditutup dan dilupakan saja. Tapi semalam saya dengar suara dari dalam sumur itu, Bu. Suaranya manggil nama saya," kata Ratih jujur. Busri langsung berdiri dari bangkunya. "Ratih, tolong, jangan digali lagi apapun yang sudah dikubur. Kadang,
Yang lama ditutup itu bukan karena orang lupa, tapi karena orang takut. Ratih terpaku. Kalau kamu dengar suara dari sumur itu, lanjut Busri dengan suara yang nyaris berbisik. Jangan disahut. Apapun yang terjadi, jangan jawab. Karena kalau kamu jawab, dia akan tahu kamu mendengarnya, dan dia akan datang padamu. Ratih pulang dengan pikiran yang penuh tanda tanya dan rasa takut. Malamnya, ia mencoba tidur lebih cepat. Tapi saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, Ratih, aku tahu kamu di sini. Suara itu datang lagi, dari arah belakang. Tapi kali ini bukan seperti panggilan, melainkan peringatan. Pagi harinya, Ratih duduk terpaku di meja makan dengan mata sayu. Malam tadi ia tak bisa tidur. Suara dari sumur bukan lagi sekadar bisikan, melainkan seperti sapaan seseorang yang mengenalnya sangat dekat. Ratih merasa ada yang tidak beres. Ia mulai berpikir mungkin ada sesuatu yang neneknya sembunyikan selama ini. Sesuatu yang berkaitan langsung dengan sumur itu. Ia kembali menyusuri kamar neneknya, kamar yang dulu hampir tak pernah ia masuki. Lemari tua kayu jati di pojok kamar masih terkunci. Ia menemukan kunci kecil di bawah bantal, dan saat membukanya, bau kapur barus dan kertas tua langsung menyeruak. Di sana, di antara kain batik dan foto-foto lawas, Ratih menemukan sebuah buku bersampul coklat pudar. Di bagian dalam sampulnya tertulis, Milah 1974, nama neneknya. Halaman-halaman pertama berisi catatan harian biasa, tentang ladang, pasar, dan aktivitas sehari-hari. Tapi semakin ke belakang, isi tulisan berubah, lebih gelap, lebih pribadi. Hari ke-13 setelah ritual, suara dari sumur makin jelas. Aku tahu aku tak boleh mendekat. Mereka bilang aku harus melakukannya untuk menyelamatkan keluarga. Tapi setiap malam, aku mimpi dia menatapku dari dalam sumur, dengan mata penuh luka. Andai aku bisa memutar waktu, aku tidak akan biarkan mereka mengorbankannya. Tapi aku takut, jika kutukan ini belum berakhir. Ratih membaca dengan napas terengah. Kata ritual dan pengorbanan membuat bulu kuduknya merinding. Siapa yang dikorbankan? Dan oleh siapa? Ia membalik halaman terakhir, yang tertulis dengan tinta berbeda, lebih terburu-buru dan kacau. Ratih, maafkan nenek. Kalau engkau membaca ini, berarti dia sudah mencarimu. Jangan biarkan dia keluar. Jangan dekatkan diri ke sumur. Jangan percaya suaranya. Tangan Ratih gemetar. Ia menutup buku itu perlahan. Tapi saat ia hendak meletakkannya, ada secarik kertas kecil yang terlipat di dalamnya. Ia membukanya dan menemukan sebuah foto hitam putih. Dalam foto itu, ada 2 anak perempuan kembar. Satu adalah neneknya waktu kecil, dan satu lagi, wajahnya sangat mirip, tapi mata anak itu tampak kosong, dan bibirnya robek seperti sedang menjerit. Ratih menatap foto itu dalam-dalam, dan tiba-tiba, dari balik jendela kamar ada suara ketukan pintu. Ia menoleh, tak ada siapapun di luar. Namun di balik kaca, terlihat bekas jejak tangan basah, seperti baru keluar dari dalam air. Malam kembali menyelimuti rumah tua itu. Kali ini, Ratih tidak bisa tenang. Jejak tangan basah di jendela kamar masih tertinggal samar, meski ia sudah mencoba menghapusnya. Ia duduk di ruang tengah sambil menggenggam erat buku harian neneknya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan dan rasa takut yang belum terjawab. Suara dari sumur kembali terdengar lembut, seperti bisikan lirih yang merambat lewat angin. Ratih, kamu masih ingat aku kan? Ratih menutup telinganya dan berlari masuk kamar. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru makin jelas. Seperti berasal dari dalam kepalanya. Ia menyalakan lilin dan kembali membaca catatan di buku harian. Di bagian bawah halaman yang sudah usang, ia melihat coretan samar dalam tulisan tangan yang kecil. Jika dia memanggil, jangan lihat airnya. Jangan tatap matanya. Tapi rasa penasaran Ratih sudah terlalu kuat. Ia mengambil senter dan melangkah ke belakang rumah. Malam begitu hening, dan udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Sumur tua itu berdiri di sana, sunyi. Papan kayu penutupnya kini sedikit bergeser, seolah menantangnya untuk mendekat.
Dengan tangan gemetar, Ratih menyinari ke dalam sumur. Air di dalamnya tampak bening, terlalu bening. Permukaannya begitu tenang, tak bergelombang. Tapi perlahan muncul bayangan. Ratih terdiam. Dalam air itu, ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai, mengenakan pakaian lusuh seperti dari zaman dulu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di dasar sumur, menatap ke atas. Dan tiba-tiba, sosok itu tersenyum. Ratih mundur satu langkah, tapi air sumur mulai bergolak sendiri, seperti sedang mendidih. Dari dalam sumur, muncul suara tangis dan teriakan kesakitan yang memilukan. "Kenapa kamu tinggalkan aku di sana?" Ratih menjerit dan menjatuhkan senternya. Dalam gelap, ia berlari kembali ke dalam rumah dan mengunci semua pintu. Ia menangis sambil memeluk lututnya, tubuhnya gemetar hebat. Di luar, hujan mulai turun, dan di sela-sela suara hujan, terdengar sayup-sayup nyanyian kecil. Suara nyanyian anak-anak itu terdengar persis di dekat jendela belakang rumah. Padahal Ratih tahu, tidak ada anak kecil di desa itu yang masih tinggal dekat rumah neneknya. Malam itu, Ratih akhirnya tertidur di ruang tengah dalam kondisi yang sangat kelelahan. Tapi tidurnya jauh dari tenang. Ia terjebak dalam mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia berada di halaman belakang rumah, berdiri di depan sumur, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dari balik semak, muncul sosok gadis kecil berpakaian lusuh. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia mendekat perlahan sambil membawa sebuah boneka rusak di tangan. "Namaku Raras. Kau pernah mengenalku, Ratih?" Gadis itu menatapnya lurus-lurus, lalu menunjuk ke dalam sumur. "Sudah waktunya kamu tahu kebenarannya." Ratih terbangun dengan teriakan tertahan, peluh dingin membasahi keningnya. Ia memegang dadanya yang sesak. Mimpi itu terlalu nyata. Nama Raras tidak asing, tapi ia tak bisa mengingat dari mana. Pagi harinya, Ratih kembali membuka isi buku harian nenek. Ia membolak-balik halaman dengan panik, dan akhirnya menemukan potongan kecil yang tertulis, "Raras, gadis kecil itu." Aku tidak bisa lupakan matanya saat mereka menjatuhkannya ke dalam sumur. Aku dengar teriakannya selama berminggu-minggu setelah itu. Mereka bilang, kalau aku tidak mengikuti ritualnya, keluargaku akan hancur. Jadi aku diam, aku biarkan dia. Ratih menutup mulutnya sendiri. Raras dikorbankan? Siang itu, Ratih memutuskan untuk pergi ke rumah Busri, satu-satunya orang yang mungkin masih tahu lebih banyak. Tapi Busri menolak membuka pintu. Aku sudah bilang, "Jangan digali, Ratih, jangan teruskan. Kau bisa menghidupkan yang seharusnya tetap tidur." Tapi Ratih tidak bisa berhenti. Malam itu, ia kembali bermimpi. Tapi kali ini ia kerasukan. Tubuhnya gemetar hebat di atas tempat tidur. Matanya melotot, mulutnya bergerak sendiri dan menggumamkan kalimat dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia mengerti. "Wong sing ngapusi, kudu nampa sangsara. Sing ditinggal bakal bali." Artinya si pendusta akan menerima penderitaan. Yang ditinggalkan akan kembali. Tiba-tiba Ratih terbangun dengan tubuh lemas, dan saat ia menoleh ke arah meja, buku harian neneknya terbuka sendiri, dan di halaman yang kosong, muncul tulisan baru, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. "Aku masih di sini, Ratih, dan kamu yang harus membebaskanku." Hari-hari di rumah tua itu makin terasa aneh. Udara selalu dingin, bahkan saat matahari bersinar. Jam dinding sering berhenti tepat pukul 2 dini hari. Waktu yang sama, saat suara dari sumur pertama kali memanggil Ratih. Setelah kejadian buku harian menulis sendiri, Ratih yakin arwah Raras belum pergi, dan ia sedang menunggu sesuatu. Ratih memutuskan untuk kembali ke desa, kali ini ke rumah salah satu tetua yang dulu dikenal dekat dengan neneknya, Mbah Wiryo. Lelaki renta itu awalnya enggan bicara, tapi begitu Ratih menyebut nama Raras, wajahnya langsung berubah pucat. Mbah Wiryo menarik napas panjang. Suaranya parau saat mulai bercerita. Dulu, tahun 1974, desa ini dilanda pajebluk. Tanaman gagal panen, anak-anak jatuh sakit.
Warga percaya ada kutukan yang diturunkan karena leluhur desa melanggar janji dengan penunggu tanah. Seorang dukun datang dan bilang hanya ada satu cara untuk menyelamatkan desa. Harus ada satu anak tak berdosa yang dikorbankan. Dan anak itu adalah Raras. Dia anak yatim piatu. Tapi ada satu hal yang tak banyak tahu. Raras bukan sembarang anak. Dia punya darah turunan dari penjaga alam gaib. Ia tak seharusnya disentuh manusia. Tapi warga terlalu panik, dan nenekmu, Mila, dia yang menyuruh tutup mulut semua orang. Ratih merasa perutnya mual mendengar itu. Sumur itu, lanjut Mbah Wiryo lirih, bukan sumur biasa. Itu gerbang. Sekali seseorang dilempar ke sana dalam keadaan belum ikhlas, arwahnya tidak akan pernah bisa tenang. Dan kalau sudah terlalu lama, dia bisa berubah. Berubah jadi apa, Mbah? Ucap Ratih. Mbah Wiryo menatap Ratih dalam-dalam. Jadi penuntut. Dan penuntut tidak hanya minta keadilan. Dia minta darah. Malamnya, Ratih tak bisa tidur. Ia berdiri di depan cermin tua di kamarnya, menatap wajahnya yang mulai pucat dan lelah. Tapi saat ia berkedip, bayangan di cermin tidak ikut bergerak. Ia membalikkan badan, tak ada siapapun. Namun saat ia kembali menatap cermin, kini terlihat seorang gadis kecil berdiri di belakangnya. Ratih membalik tubuhnya cepat. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi suara gadis itu terdengar jelas. Satu nyawa sudah diambil untuk menyelamatkan yang lain. Sekarang, nyawa siapa yang akan dikembalikan? Ratih berteriak. Lilin padam. Rumah seketika gelap total. Dan dari arah sumur belakang, terdengar seperti langkah kaki kecil berlari menuju rumah. Malam itu hujan turun sangat deras, seolah langit pun ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan datang. Ratih mengunci semua pintu dan jendela, tapi ia tahu, kalau yang mendekat bukan manusia biasa, kunci tidak akan berarti apa-apa. Suara langkah kecil masih terdengar, berlari-lari mengelilingi rumah. Kadang terdengar di ruang tamu, kadang di loteng, bahkan di bawah tempat tidur. Ratih menyalakan semua lampu, tapi tiap kali ia melihat bayangan, lampu selalu padam, pukul 2 dini hari. Ketukan terdengar di pintu belakang. Ratih menggigit bibirnya, menahan napas. Ketukan itu pelan, tapi terus-menerus. Seperti irama nyanyian, seperti undangan. Ia mendekat perlahan, membawa pisau dapur di tangan. Siapa di sana? Suaranya gemetar. Tapi saat ia hendak mundur, dari bawah celah pintu menyusup air yang makin deras dan bercampur warna merah. Tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dan memilukan dari ruang depan. Ratih berlari dan menemukan cermin tua di dinding pecah, pecahannya berserakan di lantai. Di antara pecahan itu, ia melihat bayangan Raras, berdiri menatapnya dari dalam potongan kaca. Kau harus menggantiku. Cahaya lilin berkelip hebat. Suhu ruangan turun drastis. Di dinding, darah mulai membentuk tulisan. Satu korban belum cukup. Nenekmu berbohong. Darah harus dibayar dengan darah. Tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk dan Ratih melihat Raras. Tapi bukan lagi gadis kecil biasa. Wajahnya penuh luka, matanya hitam pekat, dan air terus menetes dari rambutnya yang basah kuyup. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Ratih tanpa berkedip. Ratih mundur, air mata jatuh di pipinya. Maaf, aku tidak tahu. Aku tidak tahu mereka mengorbankanmu. Raras tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah sumur. Di tangan kirinya, kini ada tulang bayi yang masih dililit benang merah. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Lilin padam. Ratih menjerit. Dan rumah pun diguncang oleh suara tawa, suara tangis, suara air mengalir deras. Malam itu warga desa melihat rumah tua Milah dipenuhi cahaya merah dari dalam, tapi tidak ada yang berani mendekat. Karena semua tahu, itu malam di mana pintu sumur kembali terbuka. Keesokan paginya, kabar tentang cahaya merah dan suara jeritan dari rumah tua nenek Milah menyebar ke seluruh desa. Tapi tidak ada satu pun warga yang berani mendekat. Bahkan kepala dusun pun memilih untuk diam.
Rumah itu kini terlihat lebih tua, lebih gelap, seperti hidup dan bernapas dalam diam. Tapi Ratih masih hidup. Ia terbangun di lantai ruang tengah. Tubuhnya basah kuyup, bajunya berlumur lumpur dan bercak darah. Sekelilingnya kacau, furnitur rusak, jendela pecah, dan di dinding ruang tamu terpampang tulisan besar dengan darah. Gerbang telah dibuka. Ratih mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas. Di pergelangan tangannya kini terukir lambang aneh, seperti simbol kuno, membara dan terus berdenyut seolah hidup. Ia teringat semuanya. Sosok Raras, darah, jeritan, cermin pecah, dan terutama penglihatan dari dalam sumur. Karena untuk sesaat, saat semuanya gelap, Ratih merasa jiwanya ditarik masuk ke dalam sumur. Di sana ia melihat ruang luas gelap seperti perut bumi, dan sosok-sosok tak berbentuk merangkak di sekitarnya. Mereka menangis, tertawa, berteriak, semua terperangkap. Dan salah satu dari mereka memanggil namanya. Ratih, akhirnya kamu kembali. Ia belum tahu apa maksudnya, tapi ia merasakan tarikan aneh dalam darahnya, seolah bagian dari dirinya berasal dari sana. Sore harinya, Busri datang diam-diam ke rumah, membawa kain putih dan dupa. Wajahnya pucat. Aku tahu ini akan terjadi. Kau anak dari garis yang terikat pada gerbang. Nenekmu bukan hanya saksi, dia penjaga. Dan sekarang, setelah dia mati, kaulah penggantinya. Ratih menolak percaya, tapi lambang di tangannya tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali ia mendekati sumur, simbol itu menyala. Busri berkata pelan, "Kau bukan cuma cucu Milah. Darah yang ada dalam dirimu, separuhnya adalah milik penjaga dunia bawah." Ratih terdiam. Dan itu artinya, jika gerbang terbuka, kau adalah kuncinya. Malam itu, langit di atas rumah nenek menghitam. Petir menyambar meski tidak hujan. Dan dari sumur belakang, terdengar jeritan, bukan satu, tapi banyak. Jeritan para arwah yang selama ini menunggu. Malam itu Ratih tak bisa tidur. Meskipun tubuhnya lelah, pikirannya dipenuhi suara-suara dari dalam sumur. Nama-nama yang tidak dikenalnya, jeritan, dan bisikan yang membujuknya untuk kembali ke rumahmu yang sebenarnya. Di dalam kamarnya, ia kembali membuka buku harian nenek. Ada halaman yang sebelumnya belum pernah terlihat, seperti baru muncul, tertulis dengan tinta merah gelap. Aku sudah tahu sejak Ratih lahir. Ia membawa tanda itu di bawah lidahnya. Aku sembunyikan semuanya, tapi garis darah tidak bisa ditipu. Jika ia sampai dekat dengan sumur, segel akan retak. Dan kalau ia menolak takdirnya, dunia bisa runtuh. Ratih terisak. Ia membuka mulutnya perlahan di depan cermin, dan di bawah lidahnya, ia benar-benar melihat tanda kecil berbentuk segitiga terbalik, samar tapi menyala. Ia bukan orang biasa. Sore itu, ia kembali menemui Busri. Katakan semuanya, sekarang. Busri akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Leluhur keluarga Milah bukan hanya penjaga gerbang dunia gaib. Mereka adalah penjaga perjanjian kuno. Perjanjian antara manusia dan para penunggu alam bawah untuk menjaga keseimbangan. Tapi saat perjanjian itu dilanggar demi keselamatan desa, dan Raras dikorbankan, gerbang mulai retak. Raras, yang ternyata adalah anak dari dua dunia, terlempar ke dalam dimensi antara tidak hidup, tidak mati. Dan Ratih adalah cucu dari Milah dan juga darah keturunan Raras sendiri. Dia kakak dari garis ibumu Ratih, dan dia ingin kamu menggantikannya. Ratih syok. Tapi, kenapa aku? Ucap Ratih. Karena hanya darah dari dua dunia yang bisa menjadi segel atau menjadi kunci. Dan kamu adalah yang terakhir. Malam itu, Ratih berdiri di tepi sumur. Hujan turun pelan, seperti langit pun menahan napas. Ia memegang liontin milik nenek yang ditemukan di balik lantai kayu rumah. Konon bisa memperkuat segel jika diucapkan mantra leluhur. Tapi sebelum ia mengucapkannya, suara Raras terdengar dari dalam sumur, lirih namun penuh luka. Kalau kau menutupku, kau akan kehilangan semuanya. Tapi kalau kau membiarkanku kembali, kita bisa bersama. Tak akan ada lagi rahasia Ratih.
Air sumur mulai berputar sendiri, menciptakan pusaran. Ratih menutup mata. Dalam kegelapan, ia melihat wajah Raras kecil tak lagi menyeramkan. Hanya kesepian. Dan di detik terakhir, Ratih tahu pilihan itu bukan hanya tentang menyelamatkan dunia, tapi menyelamatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ratih berdiri di tepi sumur, hujan mengguyur tubuhnya. Namun ia tetap tak bergerak. Di satu tangan ia menggenggam liontin nenek, di tangan lain kitab mantra kuno, yang baru ia temukan di bawah altar kecil di kamar nenek. Di dalam sumur, suara Raras semakin jelas. Bukan hanya tangis, tapi kini terdengar tawa kecil, seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Ratih, buka gerbangnya. Jangan jadi pengecut seperti mereka. Angin berputar hebat di sekeliling sumur. Pohon-pohon menunduk. Tanah bergetar. Dari lubang sumur mulai muncul uap hitam yang melilit dan menari di udara. Ratih memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia kembali melihat masa lalu. Saat Raras kecil digiring oleh orang-orang desa, matanya menangis, tangannya meraih ke arah seseorang yang berdiri jauh di belakang, itu Milah. Dan Milah hanya menunduk, tak sanggup menatap. Raras dilempar ke dalam sumur. Tapi saat tubuhnya jatuh, Ratih melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Arwah-arwah yang menyambut Raras dengan tangan mencengkeram. Ia tidak dibunuh. Ia dikutuk untuk menjadi penjaga gerbang. Ratih tahu sekarang, ia bisa memilih dua jalan. Pertama, menutup gerbang dengan mengucap mantra leluhur, mengunci semua arwah di dalam. Termasuk Raras, selamanya. Tapi itu akan membuat Ratih kehilangan sebagian jiwanya, dan ia akan hidup dalam bayang-bayang sunyi, sebagai penjaga baru. Kedua, membuka gerbang, membiarkan Raras dan semua arwah kembali, dengan janji mereka akan hidup berdampingan. Tapi itu berarti mengorbankan dunia nyata. Ratih meneteskan air mata. Lalu ia membuka liontin nenek, menemukan kertas kecil lusuh. Di dalamnya tertulis, "Maafkan aku Raras, aku tak bisa melindungimu, tapi mungkin Ratih bisa membebaskanmu. Dengan cinta, bukan kutukan." Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, Ratih mengucapkan mantra dari kitab. Tapi bukan untuk menutup atau membuka gerbang sepenuhnya. Ia memilih jalan ketiga, melepaskan Raras dari kutukan, tanpa membuka gerbang. Mantra itu membentuk cahaya dari liontin, menembus pusaran uap di atas sumur. Dari dalam, Raras muncul, wujudnya kembali seperti gadis kecil. Matanya menatap Ratih, tak lagi penuh amarah. "Terima kasih." Raras perlahan menghilang dalam cahaya, bersama pusaran arwah lainnya. Suara-suara berhenti. Angin reda. Sumur kembali tenang. Ratih jatuh terduduk. Seminggu kemudian, rumah nenek tampak lebih terang. Suara-suara hilang. Sumur ditutup rapat oleh warga desa, atas permintaan Ratih. Namun setiap malam bulan gelap, lambang di tangan Ratih tetap menyala pelan. Sebagai pengingat, gerbang mungkin telah tertutup, tapi ia masih menyimpan kunci. Terima kasih sudah mengikuti seluruh kisah Suara dari Sumur Belakang. Kalau kamu ingin cerita horor lainnya, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar lebih semangat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.